Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Natalia Bella dengan NIM H0712511040 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang saya buat kurang lebih beberapa pekan belakangan ini terhadap penonton-penonton yang akan menyaksikan video saya ini. Judul yang saya angkat dalam karya tulis ilmiah saya adalah Sistem Informasi dalam Lingkungan Awam Teknologi. Pada bab pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang. Latar belakang berisi mengenai definisi, masalah, kebutuhan, dan juga fokus riset. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja isi dari bagian-bagian yang telah saya sebutkan. Yang pertama, definisi. Sistem informasi adalah integrasi teknologi dan manusia untuk mengolah data. Dan masalah, meskipun sistem informasi ini dominan atau telah umum di khalayak banyak, namun faktanya terdapat lingkungan awam teknologi yang belum mampu memanfaatkan sistem informasi secara optimal. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan, di mana digitalisasi menuntut keseimbangan antara kemajuan sistem dan kapabilitas sumber daya manusia pengelolanya. Dan fokus riset kita membahas tentang meneliti faktor pendorong dan tantangan dalam penerapan sistem informasi di lingkungan yang masih awam teknologi. Dan yang berikutnya mengenai rumusan masalah yang saya angkat dalam karya tulis ilmiah saya ini. Yang pertama adalah faktor penghambat, atau dalam artian ini berisi tentang rumusan apa saja faktor penghambat sistem informasi dalam lingkungan awam teknologi. Dan yang kedua, hambatan dan tantangan. Sama seperti pertanyaan pada awalnya, ini mengangkat mengenai apa saja hambatan dan tantangan dalam mengembangkan sistem informasi di lingkungan awam teknologi tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana strategi dan solusi untuk menangani kasus mengenai sistem informasi di lingkungan awam teknologi ini. Dan tujuan penulisannya, di mana di sini kita akan mengidentifikasi apa saja faktor penghambat dari sistem informasi di lingkungan awam teknologi dan menganalisis hambatan dan tantangan dalam mengembangkan sistem informasi di lingkungan awam teknologi dan merumuskan strategi efektif atau solusi mengenai masalah yang telah saya angkat ini. Dan kita masuk ke bab 2 atau pembahasan. Yang pertama berisi mengenai pengertian sistem informasi. Tentang inti sistem informasi, yaitu kesatuan komponen yang mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Dan komponen kunci yang ada di dalam pengertian sistem informasi ini ada hardware, software, database, jaringan, dan manusia atau brainware. Dan krusialnya, aspek manusia atau literasi digital rendah adalah titik kritis yang menyebabkan kesenjangan pemanfaatan sistem informasi. Dan poin selanjutnya yaitu faktor penyebab keterlambatan. Yang pertama adalah rendahnya literasi digital, di mana kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat di lingkungan sana atau di lingkungan awam teknologi yang masih minim pengetahuannya mengenai sistem informasi ini, mengenai bagaimana cara menggunakan teknologi yang telah maju beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, minimnya infrastruktur atau fasilitas. Dalam hal ini adalah internet atau perangkat. Seperti kita ketahui, masih banyak daerah 3T di luar sana yang belum dijangkau oleh internet dan juga perangkat-perangkat maju atau teknologi yang maju di sana. Dan yang ketiga, rendahnya dukungan pengelola atau pemerintah. Dalam hal ini yaitu pelatihan dan juga kebijakan, di mana kita ketahui bahwa pemerintah masih sangat minim melaksanakan pelatihan atau kebijakan, sehingga banyak masyarakat awam yang sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengerti bagaimana mengelola teknologi yang telah ada dan telah maju ini. Dan selanjutnya mengenai faktor sosial dan budaya. Ini adalah dukungan suatu kelompok atau oknum yang mengatasnamakan budaya bahwa teknologi maju di luar sana dapat mengakibatkan beberapa hal yang berdampak untuk suatu budaya di dalam suatu tempat tertentu. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dalam keterbatasan anggaran ini mungkin dapat kita kaitkan dengan rendahnya dukungan pengelola atau pemerintah, di mana kita masih sangat terbatas untuk menyediakan
teknologi yang maju dan disebarluaskan secara merata ke daerah-daerah di Indonesia. Dan sumber daya manusia yang masih banyak tertinggal mengenai teknologi ini. Dan poin selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan. Yang pertama, kurangnya kesadaran akan manfaat sistem informasi. Seperti faktanya kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat di luar sana yang belum mengetahui bahwa sistem yang berjalan di dunia ini menggunakan sistem informasi. Dan seperti kita ketahui, sistem informasi itu bukan hanya suatu sistem, tetapi adalah suatu hal yang digunakan untuk melaksanakan keberlangsungan dalam suatu perangkat atau teknologi dalam melaksanakan suatu tata kehidupan dalam suatu kelompok atau suatu lingkungan. Dan yang kedua, kendala teknis dan frustasi operasional. Dalam hal ini masih banyak seperti kaitannya dengan sumber daya manusia, masih banyak yang belum bisa atau belum lancar untuk menjadi seorang teknisi dalam suatu tempat, dan akibatnya mengakibatkan frustasi operasional atau kendala dalam hal ini gaptek, gap teknologi yang mengakibatkan frustasi operasional dalam menggunakan teknologi yang telah maju. Dan yang ketiga, keterbatasan akses internet dan jaringan tidak stabil. Ini adalah salah satu masalah yang bahkan bukan hanya terjadi di daerah 3T atau. Dan selanjutnya adalah kurangnya tenaga ahli pendamping. Pada masalah ini kita ketahui bahwa titik utamanya adalah sumber daya manusia yang masih sangat minim pengetahuannya mengenai teknologi maju yang telah berkembang di muka bumi ini, sehingga kemajuan itu masih sangat sulit distabilkan atau diikuti dengan kemajuan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, isu keamanan atau privasi data. Jadi banyak sekalipun bukan masyarakat yang awam teknologi yang menjalankan sistem informasi ini, mereka mengira bahwa kemajuan teknologi ini akan semata-mata membongkar mengenai keamanan dan juga privasi data, namun nyatanya bahwa seorang teknisi atau seorang sistem informasi akan menjamin keamanan data dan juga privasi pada setiap penggunanya. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, strategi peningkatan atau solusi. Yang pertama adalah peningkatan literasi digital melalui pendidikan. Oleh sebab itu, diciptakan pendidikan tingkat tinggi yang mengangkat jurusan mengenai teknologi seperti informatika, ilmu komputer, sistem informasi, dan masih banyak pecahan-pecahan informatika di luar sana yang membahas mengenai teknologi maju ini. Namun, bukan hanya di pendidikan tingkat tinggi, nyatanya pada tingkat umum seperti SMK pun telah mempelajari tentang perangkat lunak ini. Dan yang selanjutnya, pendampingan dan sosialisasi berkelanjutan seperti pelatihan yang harus ditingkatkan oleh pihak pemerintah mengenai apa itu sistem informasi sebenarnya, sehingga masyarakat di luar sana banyak dapat mengartikan seperti apa sistem informasi itu dan tidak salah arti mengenai sistem informasi ini. Dan selanjutnya, penyediaan infrastruktur yang memadai. Pihak pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang memadai jika ingin masyarakatnya tidak awam teknologi atau tidak gaptek. Jadi walaupun seorang individu atau suatu kelompok telah diberi asupan pendidikan mengenai teknologi tinggi dan canggih ini, namun jika tidak dibarengi dengan adanya fasilitas yang maju, maka hal itu sama saja dengan teori tanpa aksi. Dan selanjutnya adalah penerapan sistem yang sederhana atau user friendly. Dan yang terakhir adalah kolaborasi tiga pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan pada bab ketiga atau penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan juga saran, kita akan bahas satu persatu mengenai kesimpulan. Di sini saya membagi menjadi 3, yaitu faktor keterlambatan, hambatan utama, dan juga strategi holistik. Kita bahas secara singkat saja. Faktor keterlambatan ini berpusat pada manusia. Seperti yang sudah dibahas tadi, literasi yang rendah, budaya tradisional, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu hambatan utama, kendala teknis atau operasional, itu frustasi operasional tadi, kurangnya kesadaran manfaat, dan isu keamanan atau akses internet.
Dan yang terakhir yaitu strategi holistik, yaitu wajib peningkatan literasi, sistem user friendly, dan kolaborasi pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Dan untuk saran, kita bagi lagi menjadi 3. Yang pertama saran untuk pemerintah atau lembaga, untuk pengembang sistem, dan juga untuk masyarakat. Untuk pemerintah, ini harus berfokus pada infrastruktur dan mewajibkan program literasi digital yang masif dan berkelanjutan, serta menyediakan tenaga ahli pendamping secara konsisten. Untuk pengembang sistem atau untuk pengelolanya, yang pertama yaitu desain sistem yang sederhana atau user friendly dan minim jargon teknis yang memperumit pemahaman. Dan yang selanjutnya adalah tingkatkan keamanan data dan komunikasikan transparansi. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap bidang memiliki kode etik, di mana para programmer atau pengembang sistem ini memiliki kode etik, yaitu untuk meningkatkan keamanan data dan juga komunikasi yang transparansi dan privasi terjaga. Itu adalah nomor 1 untuk kenyamanan para penggunanya. Dan itu merupakan salah satu pencapaian yang harus dicapai oleh setiap pengembang sistem. Dan yang terakhir untuk masyarakat, itu bisa lebih membuka diri terhadap perubahan atau kemajuan yang berkembang, jadi tidak tertinggal dengan paham-paham yang simpang siur di luar sana. Dan yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan memanfaatkan pendampingan. Jadi jika telah disediakan dengan infrastruktur, fasilitas, dan juga segala komponen pendukung, maka masyarakat juga harus memberi diri aktif untuk membuka diri, mengetahui teknologi yang telah diajarkan. Jadi di sini hubungan antara ketiga pihak itu memang harus terjalin dengan baik. Demikian presentasi saya mengenai karya tulis ilmiah yang saya angkat, yaitu sistem informasi di lingkungan alam teknologi. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk para pendengar di luar sana dan penikmat yang harus mengetahui bahwa kendala dalam negara kita itu adalah ini, salah satunya mengenai gaptek atau awam teknologi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada penyampaian atau kata-kata yang saya sampaikan dan kurang berkenan untuk didengar oleh para penikmat dan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.